semua diakui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimampukan untuk selalu ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menjatuhkan niat, sudah bermikot di tempat untuk bermikot, di tempat untuk menjatuhkan niat untuk penduduk kota Mekah, yaitu Masjid Jiranah. Yang mana Masjid Jiranah ini adalah tempat bermikot yang paling afdal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjatuhkan niat, pernah bermikot di Masjid Jiranah tersebut. Bapak Ibu, dhuyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk saran dari kami, dari sekarang sampai nanti selesai tawaf, maka tolong wudhunya dipertahankan supaya nanti turun dari bis langsung masuk Masjidil Haram, langsung melaksanakan ibadah tawaf. Jadi dipertahankan wudhunya dari sekarang sampai tawaf. Kalau sa'i batal gak apa-apa, tak sa'inya tetap sah. Begitu Bapak Ibu. Tawaf seperti biasa dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Cara memulainya melambaikan tangan kepada Hajar Aswad, mengakhiri pun juga melambaikan tangan dari Hajar Aswad. Nah, nanti kita melambaikan tangan itu kalau sudah benar-benar lurus dengan Hajar Aswad. Kalau belum lurus, maka jangan melambaikan tangan lalu baca Allahu Akbar. Kalau sudah lurus, lambaikan tangan, baca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Itu baru sudah mulai tawaf. Nah, kalau mau diakhiri tawafnya pas putaran ketujuh itu harus benar-benar lurus juga. Kalau bisa bahkan lil ikhtiyat, untuk hati-hati, maka lebihin dari Hajar Aswad. Kenapa? Daripada kurang, lebih baik lebih. Karena kalau kurang lurus dengan Hajar Aswad, maka tawaf kita hitungannya kurang. Maka harus lebih. Maka hati-hati kalau dalam pengakhiran tawaf, harus hati-hati, harus betul-betul lurus, jangan sampai kurang. Lebih baik lebih dari depan Hajar Aswad. Maju berapa langkah, lebih sampai 2 langkah nggak apa-apa. Karena kalau kurang nanti dihitung tawafnya kurang. Kalau kurang lurus. Nah, terus tawaf itu sama, harus suci dari najis. Harus suci badan kita, pakaian kita, syaratnya harus suci. Jadi jangan sampai ihramnya itu kena najis. Kalau yang sudah kena najis, maka jangan dibawa dan jangan dipakai untuk melaksanakan ibadah umrah. Jangan dipakai untuk melaksanakan ibadah tawaf. Kira-kira sampai di sini jelas? Jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Semangat masih? Semangat. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Nah, syarat tawaf yang selanjutnya, setelah harus suci dari najis, maka harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita melaksanakan mandi besar. Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan kita melaksanakan mandi besar. Apa sesuatu itu yang wajib kita harus melaksanakan mandi besar? Ialah semisalnya
selesai berhubungan suami istri itu sesuatu yang mewajibkan kita mandi besar. Ihtilam, mimpi basah, itu sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Jadi kalau masih belum mandi besar, jangan melaksanakan tawaf. Setelah berhubungan suami istri, setelah berhenti dari haid, maka jangan melaksanakan tawaf dulu, harus mandi besar. Yang dimaksud hadas kecil tadi, adalah sesuatu yang mewajibkan berwudu. Apa sesuatu yang mewajibkan berwudu? Itu keluar air kecil atau air besar. Tuh kalau mau tawaf harus berwudu dulu dan menyentuh tempat keluarnya air kecil dan air besar, menyentuh yang bukan mahramnya, laki-laki dan perempuan, menyentuh yang bukan mahramnya, itu harus berwudu. Jasa tawafnya kalau tidak berwudu, itulah hadas kecil. Nah, seterusnya kami juga sudah jelaskan kemarin, hanya sekedar mengingatkan ya, syaratnya harus 7 putaran, terus harus dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Kali aja ada yang ini, yang kuat, yang mampu tawaf di luar Masjidil Haram, kuat, mampu, punya tenaga Superman, itu tidak sah tawafnya. Harus di dalam Masjidil Haram dan harus di luar Ka'bah. Syazarwan itu termasuk Ka'bah. Terus Hijr Ismail termasuk Ka'bah. Jadi kalau tawaf lewat dalamnya Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah. Nah, setelah tawaf biasa kita doa berdiri di depan multazam, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, maka kita salat sunnah 2 rakaat. Ada yang menamakan hanya salat sunnah mutlak, ada yang menamakan hanya salat sunnah mutlak, ada yang memberi nama salat sunnah tawaf. Dinamakan salat sunnah tawaf karena dilaksanakan setelah tawaf. Seperti biasa, rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Baik Bapak Ibu, Dhifur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah doa, setelah sholat, maka segera bersiap-siap menuju tempat sa'i untuk melaksanakan ibadah sa'i. Nah, siap-siap, lalu minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, maka langsung bersegera ke tempat sa'i, Bukit Safa. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya sa'i adalah perjalanan yang dimulai dari Bukit Safa, diakhiri di Bukit Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali. Bapak Ibu, Dhifur Rahman, mari kita lanjutkan talbiyah bersama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bersama yuk. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bapak Ibu, Allah Dhul Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah dalam perjalanan menuju Masjidil Haram. Seperti kemarin, insyaallah kita akan turun di dekat Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sebelah kanan kita ini ada makbarah pemakaman kuburan yang dikenal dengan Makbarah Al-Adil. Makbarah Al-Adil. Di sini Al-Adil. menurut riwayat di sini nih pemakamannya para punggawa kota Mekah, para menteri-menteri yang ada di kota Mekah, para raja-raja, amir-amir yang ada di kota Mekah di sebelah kanan. Dan selain Makbarah Al-Adil ada makbarah yang juga paling mulia di kota Mekah. Ada yang tahu namanya? Al-Ma'la. Itu Makbarah Ma'la. Di sana adalah kuburannya, ada makamnya Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga makamnya, kuburannya masyayikh atau guru-guru kita yang ada di Indonesia. Masuk ada gurunya Mbah Maimun Zubair, itu Sayyid Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada kuburannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada kuburannya Sayyid Abbas bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ada kuburannya Syekh Maimun Zubair. Ada kuburannya guru besar kita yang dari Indonesia, yang banyak karangannya, kitab-kitabnya dipelajari di madrasah-madrasah kecil, bahkan di pondok-pondok besar juga dipelajari, yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, dimakamkan di Makbarah Ma'la. Insyaallah semoga kita diberi kesempatan berziarah di Makbarah Ma'la di lain waktu. Sekarang kita akan menuju Masjidil Haram. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sudah sampai ya? Yuk bangun, udah sampai. Yuk yang tidur, yang tidur sudah sampai, yuk kita turun. Hoi, kok tidur? Bapak Ibu, udah sarapan apa belum? Pantesan tidur langsung di bus. Iya, enak, busnya enak Ibu ya. AC-nya nyaman. Kayaknya walaupun tidur satu hari di sini enak nih. Iya. Baik, jangan tidur dulu. Di sebelah kiri kita ini ada tempat pelontaran jemarat. Ula, Wusta, Aqobah. Jadi nanti Bapak Ibu akan melontar di sebelah kiri kita tuh, kelihatan? Ya. Nah, itulah tempat pelontaran jemarat dan kebetulan
Hotel Bapak Ibu nggak jauh. Kalau memang nanti ada yang mau nginep di hotel boleh, tapi nanti kan diatur oleh pemerintah. Mungkin Bapak Ibu ada di kemah nanti. Tapi kemahnya insya Allah tidak akan jauh dari tempat pelontaran jemarat. Jumratul Ula, Wusto, Aqabah. Nanti Bapak Ibu akan melontar di sana tuh, kelihatan dari sini. Nah. Dan ini daerah Shisha. Bentar lagi akan nyampai di daerah hotel Bapak Ibu, yaitu Mahbas Jin, dan akan langsung menuju ke Masjidil Haram. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz Hefni, bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah umroh itu ada sunnah, ada wajib, ada rukun, dan juga ada larangan-larangan yang harus kita jaga. Di antaranya yang paling pokok utama yaitu telah dicatat di dalam Al-Quran dengan rapi, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi inti dari itu, jagalah hati kita dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Jangan sampai kita punya pikiran yang tidak baik, jangan sampai kita menyinggung satu sama lain, jangan sampai kita berbuat rafas, berbuat yang sekiranya menimbulkan hawa nafsu. Itulah larangan-larangan yang harus kita jaga. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Dan di antaranya larangan-larangan ibadah umroh itu kita dilarang menjatuhkan rambut, dilarang memakai wangi-wangian, dilarang berbantah-bantahan kotor. Itulah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Apabila kita kerjakan semuanya, insya Allah kita akan mendapatkan ibadah umroh yang mabrur, ibadah umroh yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Baik Bapak Ibu, terus selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz. Ini sebenarnya saya masih kurang, tapi suaranya habis, masih kurang untuk untuk curhat dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kebanyakan rokok, apanya gunakan mereka orang-orang tua ini. Habis kiri. Ustadz beraik, kita lang.